Salam Indonesia, jumpa kembali dengan EZTV. Saya Muhammad Gunawan Abdillah akan mengabarkan update tentang COVID-19 pada tanggal 27 Maret 2020 pukul 17.00. Jadi juru bicara penanggulangan gugus COVID-19 Pak Yusri mengabarkan bahwa hari ini terjadi penambahan signifikan, yaitu tembus 1.000 lebih suspek corona. Jadi ada tepatnya 1.046, jadi 153 kasus baru. Jadi DKI itu sekarang saat ini ada 598 kasus di DKI Jakarta. Jadi dia bisa disebut sebagai epicentrum COVID-19 yang menyebarkan dan menularkan ke seluruh Indonesia. Fenomena saat ini adalah gema lockdown di tiap-tiap provinsi sudah mulai berjalan. Ada Kota Tegal, Lubuk Linggau, kemarin Papua, besok Kota Medan akan melakukan penutupan di beberapa jalan. Masyarakat perlu tidaknya lockdown karena ada prinsip dari masyarakat lebih baik mati kelaparan daripada corona. Dilihat situasi di ibu kota sendiri, semua masih ada yang macet, hilir mudik, dan termasuk beberapa profesi juga masih ada di jalan-jalan ya mereka berkumpul. Itu sendiri sebenarnya melanggar maklumat nomor 2/3 tahun 2020 yang langsung disiarkan oleh Bapak Kapolri, Bapak Idam Aziz. Menanggapi hal itu bagaimana Pak ya? Ya, terima kasih Mas Gunawan dan terima kasih juga bagi pemirsa. Terima kasih atas apa yang tadi telah kita bicarakan mengenai efek daripada lockdown ya. Dan kita lihat bahwa hari-hari ini seharusnya pemerintah itu dari jauh-jauh hari itu sudah memikirkan bahwa sepantasnya kita harus lockdown. Nah, caranya seperti apa lockdown itu? Ya caranya yang tadi yang kita sudah pernah bahas. Ya dari RT ya kan, di saat satu ada yang kena COVID-19 langsung diisolasi, semuanya diisolasi agar tidak melebar. Nah, di satu sisi kita juga melihat bahwa tadi Mas Gunawan bilang banyak orang yang mungkin masih bekerja lalu lalang, ya itu kehidupan sehari-hari mereka Mas. Kalau pemerintah tidak memikirkan mereka, nah ini bisa akan terjadi masalah yang besar lagi, masalah yang baru lagi. Nah, kita tidak tahu bahwa mereka hidup sehari-hari hanya untuk makan satu hari, habis itu kerja besok untuk makan satu hari. Kalau ini tidak dipikirkan, nah kita akan melihat bahwa ini akan melebar seperti kita lihat di Amerika. Sampai banyak orang yang tidak memikirkan lagi cara bagaimana mereka bisa bertahan hidup. Sampai mereka bisa beli senjata untuk apa kita nggak tahu, untuk pertahankan mereka punya diri atau apa kita nggak tahu, karena ya itu jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu. Dan mungkin di Indonesia tidak seperti di Amerika, tapi ya ini antisipasi. Yang kita sudah antisipasi bahwa kalau yang sampai hari ini aja yang sakit sudah sampai 1.046 ya. Ya betul. Yang meninggal 87, ya. Yang sehat kalau nggak salah sekitar yang sembuh yang sembuh ya, yang sembuh sekitar 46. Berarti ya kalau yang meninggal sekitar 87, lalu yang sakit 1.000 lebih, 1.046 ya. Yang dirawat 913. Nah, itu berarti kan kalkulasi kematian kan sekitar 8% sampai 10. Nah, ini berbahaya kalau kita sampai dengan hari ini kita masih anggap remeh, masih anggap enteng. Nah, kita tidak tahu apa yang terjadi nanti 1 bulan, 2 bulan ke depan. Untuk itu kita himbau kepada masyarakat, himbau kepada pemerintah, buatlah aturan yang benar-benar ini tidak merugikan kita semua, apalagi merugikan masyarakat kecil. Tadi persentase dan termasuk himbauan dari lockdown dari Fakultas Kedokteran UI. Jadi dia menyebutkan bahwa case fatality rate atau CVR dunia dengan 8-10%. Kalau kita merinci ke 1046 dalam 2 minggu ini,
Jadi kalau ngeliat presentase berarti setiap 1000 tuh ada 87 orang. Jadi kalau misalkan 2000 nanti di 3 hari atau 4 hari itu bisa ada 160 orang. Bagaimana kalau nanti 10.000 dan mencapai seperti kayak Amerika hari ini yang terbanyak di dunia 85.000, ini ribuan orang yang akan meninggal. Antisipasi segera mungkin itu adalah urgent. Bagaimana pendapat Pak Tobi? Ya, itu yang tadi saya telah ungkapkan bahwa pemerintah harus belajar lockdown. Misalnya begini, Pak Gun, jadi untung Indonesia ini kepulauan, jadi gampang di lockdown. Misalnya satu contoh, Jawa kena, ya di lockdownnya misalnya antara Jakarta atau Banten atau Surabaya atau Gresik, ya kan, atau Madura. Nah itulah yang dijaga supaya jangan ada keluar masuk. Tapi kalau kita membiarkan misalnya mereka keluar masuk, ya kita nggak tahu 1 bulan atau 2 minggu ke depan lebih tambah lagi bertambah pasien yang baru. Itu yang kita khawatirkan. Jadi saya minta dengan sangat bagi pemerintah, cobalah perhatikan cara bagaimana jalan keluar. Tapi kalau kita lihat pemerintah pusat sudah memberikan pedoman yang baik, tapi selalu melanggar ini, yaitu di provinsi maupun kabupaten kota yang selalu melanggar. Jadi di setiap levelan pemerintah, pejabatnya, konglomerat, mungkin ada berbagilah harta mereka mungkin sekitar 20%, 10% yang memang mungkin dikoordinasikan baik oleh Departemen Sosial atau pihak terkait lah masalah untuk donasi ini. Ini moto lebih baik kelaparan, lebih takut kelaparan daripada corona itu tidak seperti itu. Artinya akhirnya mereka tuh bisa mengisolasi diri karena mereka sudah nyaman. Nah kenyamanan itu mungkin Pak Tobi mempunyai usul untuk mereka orang-orang kaya, konglomerat, pejabat untuk berbagilah kepada masyarakat. Soal sosial, mungkin Indonesia memang sudah dari dulu sudah punya satu sifat untuk membantu ya. Dan kita lihat kalau bukan hanya dengan adanya virus corona, tapi ada musibah-musibah bencana yang lain, Indonesia tuh masyarakat tuh enaknya selalu langsung tergerak hati. Nah cuma yang saya mau kasih komentar hari ini bahwa setiap anggota dewan, setiap anggota DPD yang dari hari ke hari mereka dapat gampang, misalnya dapat dari hasil rakyat juga kan. Nah kalau bisa hari seperti ini, bencana seperti ini, mereka harus berkorban dalam arti ya kalau bisa nggak bisa 50%, 20% lah, paling berapa sih, ya kan? Tapi kalau mereka punya hati yang betul-betul keluar dari hati mereka yang baik, bisa kumpul dari kabupaten kota, habis itu provinsi, habis itu DPR, bisa menolong banyak orang. Begitupun juga dengan eselon 1, eselon 2. Nah mereka kan punya gaji besar-besar, apa salahnya mereka sisihkan sedikit 10% sampai 20% buat anak negeri ini, supaya jangan sampai tadi yang Mas Gun bilang kelaparan kan. Nah itu yang kita harus waspada. Kalau yang pegawai PNS enak, PNS nggak ngapa-ngapain, di rumah aja tidur dapat gaji. Tapi kalau yang lain kan kasihan. Kita bisa tarik kesimpulan bahwa kita menginginkan bagi masyarakat mampu untuk berbagilah kepada saudara-saudara mereka dalam situasi yang mungkin kita nggak mau terjadi sesuatu yang krisis sosial atau kerusuhan atau apa. Yang jelas Indonesia itu harus damai, Indonesia itu harus berbagi, dan Indonesia itu harus saling asih asuh, terutama dalam wabah COVID-19. Terima kasih, sampai jumpa dalam dialog berikutnya.